saya mengucapkan Kyonggi semuanya. Jangan lupa nanti amplop merahnya ya. Puji Tuhan, haleluya. Oke, dari berbagai kesaksian telah memberkati kita semuanya. Dan saya percaya tahun 2023 ini adalah tahun di mana Tuhan akan meningkatkan kualitas iman kita. Semakin hari kita akan semakin dibuat oleh Tuhan menjadi besar. Yang setuju katakan amin. Mari kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 2 ayat yang ke-8. Karena masih ada beberapa acara setelah saya nanti masih ada beberapa acara yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu saya tidak lama. Mazmur pasal 2 ayat yang ke-8. Ya, kita baca sama-sama ayatnya. Saudara bisa membuka HP suci saudara, Alkitab saudara, buku saudara Alkitab itu. Mari kita baca sama-sama Mazmur pasal 2 ayat yang ke-8. Kalau sudah dapat katakan amin. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mintalah kepadaku. Sebentar, yang datang ini kira-kira 250, tapi yang baca sekitar cuma 30 orang saja. Kita baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Yang setuju katakan amin. Nah, mari kita akan belajar saudaraku. Ayat ini sangat memberkati saya. Saya percaya tahun ini adalah tahun di mana Tuhan akan membuat kualitas iman kita tidak sama seperti tahun-tahun yang lalu. Karena Tuhan mau kita berubah. Sama-sama ngomong dengan saya harus berubah. 1, 2, 3. Saya mau berubah. Iya. Kita harus berubah. Ya. Kalau tahun 2022 mungkin kita seringkali minta-minta. Sekarang kita harus menjadi orang-orang yang suka memberi. Amin, saudaraku. Ada peningkatan. Alkitab kan mengatakan dalam kitab Kisah Para Rasul bahwa terlebih berkat memberi daripada menerima. Nah, mari kita akan melihat, saudaraku. Di lengan saya ini ada karet gelang. Ya. Karet gelang ini ukurannya ya rata-rata ya sekitar seperti ini ya, karet gelang. Nah, karet gelang ini sebenarnya punya kapasitas lebih dari yang bentuknya seperti ini. Ketika apa? Ketika karet ini mau direntangkan. Ya. Nah, ini tadi cuma bisa buat gelang di tangan saya. Tapi ketika karet gelang ini saya besarkan, kapasitasnya saya perbesar, maka dia bisa membuat tali di kepala saya. Ya, ini sebuah contoh saja. Artinya apa, saudaraku? Tuhan itu mau kita ini menggunakan iman kita secara aktif. Amin. Iman itu harus dipergunakan secara aktif. Saya menulis sebuah story di status di WA saya, saudaraku. Saya berkata begini, iman itu seperti ruangan yang besar yang bisa menampung banyak hal. Udah ada katakan amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi iman itu bagaikan ruangan besar yang bisa dipakai untuk menyimpan banyak hal, untuk menampung banyak hal. Amin, saudara. Nah, Tuhan mau kita punya iman yang besar. Ya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mungkin tahun 2022 iman kita sebesar karet gelang yang tidak pernah diolor, tidak pernah direntangkan, tidak pernah ditarik, sehingga kita cuma bisa mengikat benda-benda yang cuma sebesar karet gelang ini. Padahal sebenarnya karet gelang ini bisa diolor sampai sedemikian panjang, sampai sedemikian lebar untuk bisa mengikat banyak hal. Nah, seperti itulah ruangan iman kita. Itu besar sekali, bisa menampung. Ada banyak hal yang sebenarnya bisa kita kerjakan kalau kita beriman kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Sebab Tuhan berkata, apa saja yang kamu minta dalam iman, itu akan diberikan Bapa kepadamu. Buat saya itu janji yang luar biasa. Nah, seringkali kapasitas iman kita cuma puas sebesar karet gelang ini.
yang tidak pernah ditarik, tidak pernah diolor, tidak pernah diproses, tidak pernah mengalami yang namanya perentangan. Tuhan mau kita merentangkan. Amin, saudaraku. Dalam kitab Yesaya dikatakan apa namanya, bentangkanlah tenda, ya, ke kanan dan ke kiri, memanjang ke kanan dan ke kiri, pancangkan pokok patok-patokmu. Nah, Tuhan mau seperti itu, saudaraku. Kekristenan itu harus mengalami progres. Kalau kekristenan itu terus tidak mengalami progres setiap hari dari tahun ke tahun, kapasitasnya seperti itu saja, kehidupan kualitas iman kita seperti itu saja, ya, maka kita bisa dikatakan Kristen kerdil, tidak pernah mengalami pertumbuhan. Padahal setiap hari Tuhan memberi kepada kita vitamin-vitamin yang luar biasa lewat kebenaran firman Tuhan, lewat karya Roh Kudusnya di tengah-tengah kita, yang memberikan kekuatan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera. Dan Tuhan mau kita mengalami progres iman yang semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Nah, saudaraku, ada satu ilustrasi lagi. Ini beberapa kali disampaikan oleh Pak Musa, ya. Pak Musa menyampaikan seperti busur, ya, anak panah. Nah, busur, saudara, busur itu kan kayak dari kayu atau pring yang tipis itu, terus kemudian ada tali busurnya, terus kemudian ada anak panah yang siap untuk dibidikkan atau dilesakkan. Saudaraku, kalau busur itu tidak pernah ditarik sampai sejauh mungkin, maka lompatan dari anak panah itu juga tidak akan bisa maksimal. Larinya cuman segini aja. Tapi padahal, saudaraku, kalau tali busur itu direntangkan jauh, maka anak panah itu bisa melesat sangat jauh sekali mengenai sasaran-sasaran yang kita capai. Yang setuju katakan amin. Nah, mari kita akan melihat, saudaraku, prinsip dari meminta. Tadi ayat ini mengatakan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang prinsip meminta? Matius 7 ayat 7 dan 8. Mari kita buka dulu di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Alkitab mengatakan begini, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta apa, saudaraku? Menerima. Orang yang meminta apa, saudaraku? Menerima. Dan setiap orang yang mencari apa? Mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk pintu, baginya pintu dibukakan. Nah, ini, saudaraku, kita harus memahami prinsip meminta. Ya, di dalam Mazmur tadi dikatakan, mintalah bangsa-bangsa. Saya ingin mengajak saudara untuk merentangkan cakrawala pikiran kita jauh, bukan lokal, tetapi bangsa-bangsa. Amin, saudaraku. Lihat ini, nation will come. Bangsa-bangsa akan datang. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita lewat Mazmur pasal 2 ayat yang ke-8 tadi, supaya kita ini minta bukan hal yang remeh-temeh, bukan hal-hal yang sederhana, bukan hal-hal yang kecil, tapi minta yang besar. Ya, saudara, mimpi itu bayar nggak? Nggak. Kalau saudara pergi ke wahana-wahana, ke wisata-wisata, saudara bayar. Iya kan, setiap tempat spot-spot foto itu saudara bayar. Ya, saya ke Tawangmangu kemarin, saudaraku, ya, memang nggak bayar kesananya, tapi bensinnya bayar, saudaraku. Ya, semuanya bayar, tapi mimpi bayar nggak? Nggak. Minta bayar nggak? Minta tuh nggak bayar, saudaraku. Saudara minta kecil, sama Tuhan dikasih kecil. Saudara minta besar, saudara akan dapat besar. Nah, sekarang kenapa kita seringkali mintanya kecil-kecil, yang remeh-temeh, hal-hal yang tidak penting yang kita minta. Saya ingin menyaksikan juga, saudaraku. Saya pernah punya sepeda motor itu L2 Super. Tahun berapa itu ya? Tahun 80. Tapi saya punyanya itu tahun berapa? Tahun 90, mungkin 98 atau 99 ya. Atau Maret. Iya, mungkin ya. 2000-an ya, sekitar 2000, 2001. Oke. Ya, saya punya sepeda motor itu. Dulu saya naik sepeda Gale dan Ratna. Ya, saya yang di depan, dia yang di belakang. Karena lebih besaran dia yang ngontel dari belakang, saudara. Lalu kemudian karena
cukup menderita dengan sepeda itu. Saya minta sama Tuhan, Tuhan, kok aku kayak ono sepeda motor masih elek-elek gak popo. Loh, jalur elek-elek. Iya toh? Sama Tuhan dikabulkan maksudku. Minta elek dikasih elek. L2 Super. Salahe jaluk karo Tuhan, salahe jaluk karo bapake. Kok jaluk sing elek-elek. Saiki dikei Rasulullah. Jatuh sing apik. Ya, tapi Tuhan kasih itu. Lalu kemudian saya menggunakan motor itu kurang lebih sekitar 5 tahunan lah. Dan terakhir saudaraku, saya kepingin jual motor itu. Kenapa saudaraku? Karena saya naik motor L2 Super itu bisa disalip sama becak. Kenapa tidak bisa lari? Sampai saya ditegur sama tukang becak. Di tukang becak itu ya rodok nyelintis saudaraku. Dia berkata begini, Mas, kenapa sepeda motor itu gak iso lari? Mas, aku memang nyantai kok, aku bilang gitu. Padahal gak iso melayu saudaraku. Suaranya banter neng, ora iso melayu banter. Nah itu. Lalu kemudian setelah itu saya minta lagi sama Tuhan, Tuhan, aku kesel numpak sepeda motor elek ngene iki Tuhan. Aku kayak ono sing rodok enom apa ono. Salah maneh jaluk saudaraku. Sing rodok enom, kok gak jaluk sing anyar. Sama Tuhan dikasih saudaraku. Dikasih, betul-betul dikasih. Saya tidak beli saudaraku. Tiba-tiba ada seseorang yang nelpon saya, Pak Tim, mau ndak sepeda motor? Shogun tahun 2005. Buat saya kan sangat menyenangkan kan? Dari tahun 80 ya, motor tahun 80, sekarang motornya tahun 2005, tapi Pak Tim harus ngambil sendiri. Di mana? Di Salatiga. Waduh, apa Rono ya? Sekali Salatiga belum pernah ke sana, kayak daerah ini Sisendi. Ya, dia bilang pokoknya cari aja di internet. Saya cari, saudaraku, ketemu, saya dapatkan motornya, saya sampai naik bis ke sana, lalu pulangnya bawa sepeda motor itu. Ya, sampai saya tidur 2 kali di jalan karena memang cukup jauh tempatnya. Waduh, menderita lagi. Akhirnya motor itu turun mesin, saudaraku, rusak. Ya, rusak. Saya ngomong lagi sama Tuhan, Tuhan, aku kali ini tidak mau salah minta. Saya maunya saya beli cash. Salah maneh, jalur beli cash. Jadi kan Tuhan kayak ono ae ngono kan ya. Gak usah tunggu. Yang lumpuhno duit tiba-tiba ya dapat, akhirnya saya dapat. Saya akhirnya bisa beli motor baru yang pertama yang saya bisa beli. Ya, dari dealer baru pertama kalinya saya beli. Itu adalah motor Honda Revo. Ya, nggak tahu tahun berapa itu, tahun 2008 apa 2009 ya. Ya, saya dapat itu. Lalu kemudian saya doa lagi sama Tuhan, Tuhan, sepeda motor siji kurang Tuhan. Aku kali ini aku minta Tuhan kasih saya tidak mau beli. Ya, saudaraku. Nah, lalu saudaraku ada banyak berkat. Lalu kemudian tapi akhirnya tetap saya beli, saudaraku. Ya, dengan cara membeli dan saya mendapatkan. Nah, saudaraku, saya berdoa ketika saya membaca ayat ini, Matius pasal 7 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ini prinsip meminta. Tuhan yang ngajarkan kita untuk minta. Ya, Tuhan ngajarkan kita untuk minta. Loh, Tuhan itu apa? Nggak tahu toh isi hati kita. Loh, tahu. Tapi Tuhan mau berinteraksi dengan saudara. Ya, memang orang tua pasti tahu kebutuhan anaknya. Saya bilang sama anak-anak saya, oh sepatumu mulai jebol kabeh. Ya wis meneng ae anak. Lalu kemudian saya bawa anak saya ke toko, wis nang milih sepatu, beli sepatu. Jadi artinya gini, saudaraku, Bapak itu tahu kebutuhan kita. Amen. Tapi kok Bapak itu mau kita minta? Kan tadi ayatnya mengatakan mintalah maka kamu akan mendapat, Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Ya. Lalu kemudian di dalam Mazmur pasal 2 ayat yang ke-8 kita diajar sama Tuhan untuk minta hal-hal yang bukan remeh-temeh, tapi hal-hal yang luar biasa. Saya punya keyboard, saudaraku, PSR 7000 kalau nggak salah itu yang saya pakai. Tahun berapa ya? Tahun 2012an kalau nggak salah, atau tahun 2013, 2012 yang itu, saudaraku. Saya juga minta sama Tuhan, Tuhan, aku melayani di sebuah gereja kecil di sawahan, itu pun pakai rumahnya orang, saudaraku. Ya, yang jadi TPC pada waktu itu. Lalu kemudian saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku iso ngibot, tapi gak duit keyboard. Duit ini gitar. Saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya mau Tuhan memberkati saya
dengan sebuah keyboard baru. Saya mimpi itu punya PSR, Yamaha PSR, karena saya suka ya dengan apa namanya tampilan atau isi dari PSR itu. Lalu kemudian betul saudaraku, Tuhan itu gerakkan seseorang, lalu kemudian saya akhirnya bisa membeli sebuah apa namanya keyboard yang cukup mahal harganya. Pada waktu itu sekitar 10 jutaan. Pada waktu itu loh saudaraku, itu tahun 2010, 2011, 2010 ya, saya dapat itu, puji Tuhan, dan akhirnya bisa dibuat pelayanan. Nah saudaraku, Tuhan mau kita ini apa, meminta apa? Bangsa-bangsa ya, jangan minta yang remeh-temeh. Nah mengapa sekarang Tuhan kok mau kita ini minta sama Tuhan? Karena di dalam Tuhan itu tersedia semua yang kita perlukan. Di dalam Dia, di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan itu. Secara jasmani itu ada di dalam Yesus. Saudara perlu mobil, saudara tinggal minta sama Tuhan. Ya, yang penting itu untuk kepentingan Tuhan terutama, saudara. Ya saudara, Tuhan pasti akan sediakan. Makanya mimpinya Pak Musa itu kan kepingin punya rumah di setiap kota. Bukan untuk dipakai sendiri, tapi biar dipakai untuk menjadi tempat di mana para hamba-hamba Tuhan kumpul, meeting, atau mungkin mengadakan ibadah dan seterusnya. Ya. Kemudian Pak Musa juga mempunyai mimpi untuk membuat sebuah bangunan di belakang situ yang bisa menampung 5.000 orang untuk memberi makan secara gratis. Buat saya ini mimpi-mimpi yang betul-betul besar, mimpi yang betul-betul mewah, mimpi yang betul-betul spektakuler. Nah mimpi-mimpi yang seperti ini, permintaan-permintaan yang seperti ini yang Tuhan mau. Kalau saudara cuma minta Tuhan belikan saya pulpen, loh, gak usah Tuhan Yesus saudaraku, minta sama bapakmu, atau saudara minta sama saya tak dibeli no pulpen. Nah butuh cuma sak kotaknya aku bisa nukokno. Iya kan saudaraku, kalau saudara butuhnya cuman hal-hal yang kecil, hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang sederhana, gak usah minta sama Tuhan. Saudara bisa minta sama Pak Musa, Pak Musa, aku butuh kaos sak lembar ya, DKI saudara. Kalau cuman mintanya seperti itu. Nah minta sama Tuhan hal-hal yang tidak mungkin saudaraku. Amin. Ya Tuhan itu mau kita minta kepadanya karena Dia adalah Tuhan yang maha besar, yang telah berjanji, tapi Dia juga sanggup untuk menepati apa yang sudah dijanjikannya. Minta sama Tuhan sesuatu yang luar biasa, minta sama Tuhan sesuatu yang besar, bukan hal-hal yang kecil, bukan hal yang biasa, tapi hal-hal yang sungguh mempunyai sebuah ekspektasi yang luar biasa. Kalau saudara hari ini sedang kontrak, mintanya sama Tuhan jangan minta perpanjang kontrak, mintanya sama Tuhan, Tuhan beri saya rumah yang baru. Amin. Punya iman saudara? Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Ya, minta sama Tuhan yang spesifik. Tuhan saya minta rumah. Ya, di mana? Sebutkan saudara. Nanti Tuhan yang akan mengurus permintaan saudara. Ya, asal yang saudara tetap setia sama Tuhan, saya percaya hal-hal yang besar akan dikerjakan oleh Tuhan Allah kita. Amin. Iya, sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang melakukan mujizat-mujizat, yang membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Terus yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, pembuat mujizat sejati. Jadi Tuhan itu adalah pembuat mujizat yang sejati. Untuk perkara-perkara yang remeh-temeh itu bisa kita kerjakan. Itu bisa ayah, ibu kita bisa kerjakan. Mungkin sahabat kita, teman dekat kita mungkin bisa merealisasikan. Kalau itu hal remeh-temeh, ya paling besar saudara minta sepatu, nanti dikasih saudara. Ya, kalau itu mintanya sama manusia saudara bisa dikasih. Kalau minta sama Tuhan jangan sepatu, itu hal kecil saudaraku. Minta sama Tuhan, Tuhan beri saya kasut untuk memberitakan Injil. Wah itu hal besar saudaraku. Amin. Tadi kesaksiannya ya Bu Matias ya, Tuhan pakai Bu Matias untuk memenangkan banyak orang. Ya, sekalipun mungkin yang dimenangkan adalah orang-orang yang, ya maaf, seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang disaksikan oleh Bu Matias. Tapi buat saya,
Saudara-saudara kami yang datang dari Luoro ini juga adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Mereka spesial juga di mata Tuhan, sama seperti dengan yang lainnya. Jadi jangan ada pembedaan, semua disayang Tuhan. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih, semuanya apa? Disayang Tuhan. Amin. Ya, yang mustahil itu baru urusannya Tuhan, yang nggak mungkin itu urusannya Tuhan. Ya, yang di luar dari kemampuan kita itu baru nanti urusannya Tuhan. Kalau saudara bisa mengerjakan, ngapain saudara minta-minta? Iya kan? Kerjakan kalau saudara bisa kerjakan. Tapi yang urusan di luar dari kemampuan kita, itu yang kita mau serahkan sama Tuhan. Amin. Ya, saya juga terus berdoa untuk apa yang pernah diucapkan oleh Bapak Pendeta Peter Kumar, yang juga mendoakan saya. Dia menubuatkan bahwa istri saya nanti akan punya rumah yang besar. Nah, itu saudaraku. Nah, saudaraku, saya juga mengaminkan apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta Peter Kumar itu waktu dia mendoakan saya secara pribadi. Beliau berkata, kamu akan melayani gereja tapi dengan visi yang lebih besar. Saya aminkan, amin. Saya percaya Tuhan akan membawa saya dalam sebuah pelayanan yang tidak seperti tahun-tahun yang kemarin. Saya percaya Tuhan sanggup menyediakan apa yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang memerintahkan kita untuk meminta. Kalau Tuhan yang memerintahkan kita untuk meminta, berarti Tuhan itu sudah siap untuk apa yang saudara minta, apapun. Alkitab mengatakan minta apapun kepada Tuhan asal kamu dengan iman, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Itu janji Tuhan, saudara. Sebab itu jangan takut menghadapi hidup ini. Saudara ingat Elisa, anak rohani dari Nabi Elia. Ya, satu kali Elia akan diangkat naik ke surga dengan kereta berapi. Saudara, Elisa ditanya sama Elia, apa yang kamu minta sebelum aku meninggalkan kamu? Elisa tidak minta emas Rojo Brono, dia tidak minta kekuasaan, dia tidak minta tahta, dia tidak minta kemuliaan dunia. Yang dia minta apa, saudaraku? Dia minta supaya mataku bisa melihat engkau naik ke surga dan jubahmu kau tinggalkan kepadaku. Elia berkata apa kepada Elisa? Permintaanmu ini sukar. Yuk kita baca ya, di dalam 2 Raja-Raja pasal 2. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 mulai sampai 14. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah. Jadi di sini juga ada kata minta, saudara. Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapatkan apa, saudaraku? Emas batangan, emas kiloan? Tidak, saudara. Dia minta mobil Alphard? Tidak. Dia minta rumah yang besar? Tidak. Dia minta kekuasaan tahta? Tidak. Yang dia minta apa, saudaraku? Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, mustahil, kayaknya tidak mungkin. Yang tidak mungkin, yang mustahil. Sekali lagi itu urusannya Tuhan. Itu porsinya Tuhan, bukan porsi kita. Porsi kita cuma minta, Tuhan beri aku 2 bagian rohmu. Elia berkata, yang kau minta itu sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Sedang mereka terus berjalan sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu. Lalu apa, saudaraku? Terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa.
Saya ingin mengajarkan saudaraku pada sore hari ini. Tuhan taruh satu rema kepada saya tentang kapasitas permintaan kita. Bukan hal yang remeh-remeh. Minta itu bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa bertobat. Kita minta supaya Jepang dimenangkan bagi Tuhan. Kita minta supaya Brasil juga boleh menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita minta supaya Thailand, Myanmar, Malaysia, Filipina, dan orang-orang Asia yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar bangsa kita, mereka juga membuka hatinya dan negaranya untuk menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan juga kita minta, kita sepakat supaya Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia menang bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudaraku. Minta itu yang seperti itu. Mimpinya tidak bayar, sama-sama tidak bayar. Minta kecil, ya dikasih. Minta besar, ya dikasih. Ya minta besar dong. Amin, saudaraku. Haleluya. Sebab itu bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Tuhan yang besar. Bartimeus itu seorang yang lumpuh, bukan seorang yang buta matanya. Ya, permintaannya cuma dia minta sehari-harinya kepada orang-orang yang lewat, minta belas kasihan. Tapi waktu dia ketemu Tuhan Yesus, dia tidak berkata, Yesus beri aku uang yang banyak supaya aku bisa makan. Itu hal yang remeh-temeh. Tapi Bartimeus berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku mau supaya aku bisa melihat. Dan orang pertama, pribadi yang pertama yang aku lihat ketika mataku celik ini adalah pribadi Tuhan Yesus sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, ayo kita melompat. Ya, jangan seperti kata di dalam tempurung. Kalau kata itu ditaruh di dalam tempurung, ya, misalnya taruh di tempurung itu bisa 2 tahun, ya tiap hari kasih makan kalau udah mati. Ya, dia akan lompatnya sebesar apa? Setinggi tempurung itu, karena dia tidak bisa melebihi tempurung itu. Tapi lihat, kalau kata itu di luar dari tempurung, dia hidup bebas, dia bisa lompat tinggi. Dia bisa lompat tinggi. Bahkan ada beberapa kata yang bisa terbang. Ya, jadi saudaraku, Bartimeus itu tidak minta sedekah, dia tidak minta uang receh, dia tidak minta uang yang ya mungkin besar rupiahnya, tetapi yang dia minta adalah supaya mataku bisa melihat Tuhan. Itu luar biasa buat saya. Ya, jadi pegawai itu perkara kecil. Kalau minta sama Tuhan pekerjaan, jangan jadi pegawai, jadi owner, jadi pemilik. Amin, saudaraku. Iya, saudaraku, jangan jadi pegawai, punya usaha sendiri. Itu perkara yang besar. Mintanya sama Tuhan, saudaraku. Ya, minta makan minum itu perkara kecil. Tuhan beri aku makanan minuman, ya, itu perkara kecil. Sekalipun memang diajarkan dalam doa Bapa kami, tapi saudaraku, Tuhan mau kita ini bukan sekedar minta hal yang remeh-temeh itu. Mintalah supaya hatimu mengasihi dan mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh di tahun-tahun yang ke depan ini. Amin, saudaraku. Nah, sekarang pertanyaannya apa permintaanmu hari ini kepada Tuhan? Apa permintaanmu hari ini kepada Tuhan? Ya, saudara, kalau saudara cuma minta hal-hal yang kecil, itu bukan bagiannya Tuhan. Jangan ngecilno Tuhan, jangan nyepelekan Tuhan. Kalau saudara minta hal-hal yang kecil, secara tidak langsung kita sedang mengecilkan kuasa Tuhan. Minta hal-hal yang besar yang tidak mungkin kita kerjakan, itu akan mengerjakannya. Amin. Sebab itu saudara yang kasih Tuhan, ayo kita bersyukur kepada Tuhan karena kita punya Allah yang besar. Ya, anak saya beberapa waktu yang lalu divonis oleh dokter untuk harus operasi amandelnya. Saya ngomong sama Samuel, kamu minta saya sama Tuhan, jangan operasi, mintanya sama Tuhan, pulih, sembuh, amandelnya sehat kembali, tidak usah dioperasi. Lalu sudah berjalan dan kemudian tidak terjadi operasi itu. Sampai hari ini anak saya sehat. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Amen. Ya, di sini ada Pak Mugiono. Mana Pak Mugiono tadi? Acungkan Pak Mugiono di belakang. Ya, beberapa waktu yang lalu kesaksian di sini. Harusnya lewat proses operasi khusus buntu ya Pak? Oh, batu ginjal. Batu ginjal ya, batu ginjal. Harusnya ya sudah diperiksa, dianalisa, ini ada batu ginjal. Diperiksa lagi yang kedua. Waktu Pak Mugiono sudah selesai berdoa kepada Tuhan, dia melihat hasilnya luar biasa. Batu ginjalnya itu tidak ditemukan lagi. Siapa yang melakukan itu, saudaraku? Tuhan.
Karena itu Tuhan itu harus kita libatkan dalam seluruh kehidupan kita. Ya, minta sesuatu sama Tuhan itu perkara-perkara yang besar, visi yang besar, tujuan yang besar, bukan hal-hal yang kecil. Ya. Nah, yang terakhir saudaraku, Lazarus mati itu sudah 4 hari. Ya, saudara-saudaranya yaitu Maria dan Marta itu tidak minta sama Tuhan begini, Tuhan, wis awal dewi selamatan ae. Karena Lazarus sudah mati 4 hari. Ya, walaupun sempat ada nada pesimis, dia berkata, Tuhan percuma udah 4 hari terlambat sudah, kau datang padaku. Sudah 4 hari, sudah dikuburkan, sudah bau. Ya, tapi waktu Yesus datang ke situ, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan melihat perkara-perkara yang besar. Waktu Yesus berada di depan kubur yang berbentuk gua, di mana Lazarus sudah dibaringkan di dalam itu, Yesus berdoa kepada Bapa, nyatakanlah kuasamu supaya orang-orang di tempat ini boleh melihat kemuliaan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan berkata apa? Yesus berkata kepada Lazarus yang sudah mati di dalam itu, Lazarus keluar. Apa yang terjadi? Lazarus keluar. Nah, ini saudaraku yang saya mau sama saudara pada sore hari ini, sharing saya. Ya, di akhir ini saya mau ngajak saudara, ayo kita bukan bermimpi hal-hal yang remeh, bukan minta hal-hal yang remeh-temeh, bukan hal-hal yang kecil. Karena yang kecil itu bagian manusia, hal-hal yang tidak mungkin, sesuatu yang melampaui akal pikiran kita. Dari mana Tuhan saya bisa beli rumah? Oh, Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa, saudaraku. Dia adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Di waktu kita tidak mampu, Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Ya, kita tutup Alkitab kita mau berdoa terlebih dahulu, dan sebelumnya nanti kita akan saya serahkan kepada Pak Musa nanti, dan kita berdoa terlebih dahulu. Saya mohon kesediaannya untuk Bapak Pendeta Lahang maju ke depan dan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah saya sampaikan pada sore hari ini. Saya berdoa supaya ada hal-hal yang baru yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, dan itu adalah perkara-perkara yang besar, bukan perkara-perkara yang kecil dan sederhana, perkara-perkara bangsa-bangsa dan pusaka ujung bumi itu diberikan Tuhan kepada kita. Silakan Pak. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya sungguh diteguhkan oleh Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pak Pendeta Timotius. Beliau ini teman saya, dia meneguhkan. Saya punya mimpi besar, Bapak Ibu. Memang beliau meneguhkan dengan firman Tuhan ini. Jadi suatu mimpi yang besar yang nggak mungkin saya bisa capai, tapi puji Tuhan ya, Tuhan meneguhkan, menguatkan saya. Bapak Ibu, saya tidak Bapak Ibu, maksudnya begini, silakan Bapak Ibu berdoa ya untuk kebutuhannya Bapak Ibu hari ini. Apa yang Bapak Ibu harapkan daripada Tuhan? Doakan apa yang kita harapkan, dan harapkan apa yang kita doakan. Jadi mari bangkit berdiri Bapak Ibu, berdoa minta sesuatu yang jangan yang remeh-temeh, kata Pak Pendeta Timotius ya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu, mereka saat ini sedang berdoa di dalam mereka meminta sesuatu yang daripada Tuhan. Mereka sedang meminta sesuatu yang bukan remeh-temeh, tetapi perkara-perkara yang tidak dapat mereka jangkau. Itulah yang mereka minta. Dan hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau memperhatikan seruan doa mereka Tuhan, dan apa yang mereka doakan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan firman Tuhan hari ini yang meneguhkan kami melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau membuat kami bersuka cita di hadapan Engkau, karena apa yang kami mintakan kepadamu Engkau mengabulkannya, dan hal itu membuat kami bersuka cita di hadapan Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sedang meminta kepada Engkau pada sore hari ini. Biarlah Engkau dari tempat ketinggian-Mu
dalam kemahakuasaan dan otoritas-Mu mengabulkan, memberikan kepada mereka apa yang mereka doakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Timotius yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Biarlah apa yang sudah dinubuatkan oleh Bapak Peter Kumar untuk beliau terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Hingga hamba-Mu dipakai lebih heran lagi untuk gereja-gereja, untuk bangsa-bangsa, bukan cuma di Indonesia, tapi bahkan sampai ke luar negeri pun Kau memakai hamba-Mu ini untuk kemuliaan bagi nama. Di dalam nama Tuhan Yesus penebus kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.